Ammar TV. Punya simpanan amal kebajikan yang tidak ada manusia yang tahu. Kau punya amal soleh, istrimu nggak tahu, bapakmu nggak tahu, ibumu nggak tahu, tetanggamu nggak tahu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man istata'a minkum ayyakuna lahu khib'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang bisa memiliki amal perbuatan tersembunyi, hendaklah dia lakukan itu. Para ulama menjelaskan, orang yang memiliki simpanan amal soleh berarti dia itu beramal lillahi ta'ala. Kalau amal yang kelihatan orang jamaah, itu bisa jadi setan masih menggoda kita untuk riya. Kenapa sholat sunnah dianjurkan di rumah? Karena nggak ada yang ngelihat antum. Kalau di sini banyak yang lihat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan salah satu orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat. Ada 7 tuh. 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah di padang mahsyar nantinya. Yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya adalah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan dengan tangan kanan. Perlu jemaah. Orang ini insyaallah husnul khatimah. Yang melakukan hal itu Allah akan kasih husnul khatimah. Karena dia beramal shadiqan lillah. Benar dia itu. Bukan pura-pura beramal soleh. Kalau kita melihat kisah-kisah as-salafus soleh, diceritakan Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Disebutkan dalam kitab-kitab sejarah bagaimana Ali bin Husain ini dia suka bersedekah. Ketika di malam hari dia suka manggul makanan, dia taruh di depan rumahnya orang-orang miskin. Janda-janda taruh, diketuk, ditinggal. Terus. Tidak ada yang tahu. Kapan diketahui? Ketika dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, penduduk Madinah kehilangan sodakoh sembunyi-sembunyi. Nggak ada lagi itu datang beras. Nggak ada lagi. Berarti penduduk Madinah itu nggak pernah tahu sampai Ali meninggal dunia. Tentang amalan dia. Allah akan kasih husnul khatimah. Dawud ibn Abi Hind, seorang alim ulama yang terkenal. Ibn Abi Adi cerita tentang dia. Dawud ibn Abi Hind ini puasa selama 40 tahun. Keluarganya nggak ada yang tahu. Puasa sunnah selama 40 tahun. Wa kana kharrazan. Dia kerjanya kharraz. Kharraz wallahualam, apa artinya kharraz ini? Kharraz kalau nggak salah sebagai pembuat kerajinan lah dia ini. Kalau anda nggak salah. Dia itu ketika berangkat kerja selalu membawa makan siang. Di tengah jalan dia sedekahkan. Di tempat kerjanya dia nggak makan. Orang-orang berpikir mungkin dia sudah makan di jalan. Pulang malam hari, dia makan malam dan itu berbukanya dia. Selama 40 tahun keluarganya nggak tahu. Subhanallah. Kita baru puasa sunnah sehari, sekampung udah tahu. Insyaallah. Fadl makan. Nah lagi puasa. Insyaallah. Baru sehari puasa sunnah, sekampung udah tahu semuanya. Usahakan kita punya amalan-amalan. Dan wanita, ibu-ibu itu bisa punya ibadah sunnah yang suaminya nggak tahu. Suaminya keluar kota, dia puasa sunnah. Soalnya kalau dia puasa sunnah ketika ada suaminya, dia harus izin sama suaminya. Maka lakukan amalan-amalan yang tidak diketahui oleh orang. Ibnu Sirin, seorang tabi'in, dikatakan Ibnu Sirin ini kalau siang dia tertawa sama orang, ya, Masya Allah. Hidupnya senang sama orang. Fa idza jannal lail fa ka'annahu qatala ahla qaryah. Tapi kalau sudah malam tiba,
Dia itu menangis seakan-akan telah membunuh orang satu kampung. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara 7 orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah, salah satunya wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ain. Orang yang mengingat Allah sendirian, bukan di depan orang. Nangis di depan orang gampang. Kadangkala orang Masya Allah sholat di Masjid Nabawi pada nangis. Masya Allah. Setelah sholat, sahibnya tanya, antum kenapa nangis tadi? Ya imamnya nangis, karena nggak enak kan nangis kan. Jadi kadangkala terharu kan, antum kadangkala ada orang nangis, antum ikut nangis, padahal nangisnya antum hanya terharu. Yang di hadis ini disebutkan menangisnya itu karena takut kepada Allah, bukan karena terharu. Orang cerita tentang orang tua, pidato tentang orang tua, kemudian menangis. Menangisnya itu karena apa? Haru. Karena dia ya Allah ya. Kalau takut sama Allah, wallahu a'lam bissawab. Tapi yang jelas, antum harus punya amalan yang tidak ada orang yang tahu. Imran bin Khalid bercerita bahwasanya Muhammad bin Wasi', salah seorang alim ulama, subhanallah, yang dikatakan Muhammad bin Wasi' ini, kalau dia berdoa, tentara itu aman. Muhammad bin Wasi' kalau dalam peperangan, pernah dalam satu peperangan, ada salah seorang panglimanya tanya, mana Muhammad bin Wasi'? Carikan dia. Cari, Muhammad bin Wasi' sedang berkomat kamit, dengan tombak dia pegang. Dan dia menunjuk ke langit. Apa kata panglimanya? Jarinya Ibn Wasi' ini lebih aku cintai daripada 1000 tentara. Apa yang dia lakukan? Allah kabulkan doa dia. Imran bin Khalid cerita, sesungguhnya ada orang, katanya Muhammad bin Wasi', ada orang yang menangis selama 20 tahun, istrinya nggak tahu. Dia nangis satu kasur jamaah, istrinya nggak tahu. Kadang-kadang kita kalau nangis, Masya Allah. Kapan menangisnya? Menangisnya mesti kalau kena musibah. Ditinggal mati anak menangis. Bangkrut nangis. Sakit nangis. Nggak pernah kita nangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita berpikir, selama hidup kita, berapa kali nih kita nangis karena Allah? Hitungan tuh. Ada orang-orang yang selama hidupnya nggak pernah nangis karena Allah. Maka kalau nggak bisa, kita harus menangis. Kenapa Anda nggak bisa nangis? Karena tangisan itu salah satu tanda kelembutan jiwa seseorang. Ibnul Mubarak bercerita tentang Imam Malik. Kata Ibnul Mubarak, Imam Malik ini, ma ra'aitu ahadan irtafa'a mithla Malik. Aku nggak pernah lihat seorang yang bisa lebih tinggi dari Imam Malik. Dari sisi keilmuan, kehormatannya, kewibawaannya, harismatiknya, Masya Allah. Kata Ibnul Mubarak, laisa lahu kathiru salatin wala siyam. Aku kalau ngelihat dia itu nggak banyak sholat sunnahnya, nggak banyak puasa sunnahnya, tapi kayaknya nih dia itu memiliki sarirah, memiliki sebuah amalan tersembunyi yang nggak ada orang yang tahu. Allah angkat. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, kanu, dulu tuh para sahabat dan tabi'in, yastahibbun an yakuna lirrajul khabi'ah min amalin salih la ta'lam bihi zaujatuhu wala ghairuha. Dulu tuh orang-orang dari kalangan salafus saleh, mereka menganjurkan agar setiap orang memiliki amal soleh tersembunyi yang istrinya tidak tahu, yang keluarganya nggak tahu. Antum mungkin jamaah ngelihat jalan becek di kampung. Jalan becek di kampung, antum datang ke sebuah tempat, tolong jalan di sana di aspal atau di apa. Orang kampung nggak ada yang tahu. Selama hidup mereka ngelewatin jalan itu, tuh antum yang bikin jalan itu. Tapi nggak ada yang tahu. Istri antum pun nggak tahu. Perlu kita punya amalan seperti itu. Nggak ada orang yang tahu. Supaya Allah jagain kita. Agar kita istiqamah. Ammar TV.